Baiklah, kita akan mendemonstrasikan bagaimana menghitung dimensi dari roda gigi dengan soal seperti tertulis ini ya. Yang pertama kita tahu daya yang harus ditransmisikan 30 HP, maka kita tahu WT-nya ya. Kemudian dengan persamaan Lewis nanti kita akan menghitung modulnya gitu kan kira-kira. Oke. Ya, maka kita menggunakan persamaan yaitu daya power sama dengan torsi. Saya nggak menulis T nanti dikira jumlah gigi dikalikan dengan omega ya nah. Ya, tentu torsi sama dengan diameter ya kan, jari-jari, torsi sama dengan jari-jari atau diameter bagi 2 dikalikan dengan WT ya, sama dengan dibagi 2 kalikan gayanya, ini kan torsi ya, dikalikan omega. Atau kita bisa menuliskan kalau begitu WT sama dengan 2 dikalikan daya dibagi dengan dP diameter pitch dikalikan omega ya. Oke, ini sudah, kita tinggal menuliskan saja. Sama dengan ya 2 kalikan 300 HP kita jadikan watt kalikan 746 ya. Watt dikalikan 1 HP. Watt itu adalah Newton Joule kan, Newton meter per second. Ini watt sama saja. Nah, kemudian dijadikan kilogram ya. 1 kilogram sama dengan 9,81 Newton ya. M kali G. G-nya 9,81. Oke, kemudian kita bagi dengan agak sulit membuat garis. Kita bagi dengan diameter pitch. Nah, diameter pitch-nya itu ya, sama dengan jumlah gigi dikalikan modul ya. Nah, ini omega. Kita boleh memakai yang gear maupun pinion karena perkalian T kali omega akan sama. Semakin besar jumlah giginya maka omeganya kecil ya dan sebanding, sehingga T kali omega akan selalu sama. Ya, karena yang kita ketahui di soal adalah gigi penggeraknya yaitu pinionnya, ya kita tulis saja itu 15 gigi dikalikan modul. Ya, omeganya adalah 300 rpm ya, 300 putaran per menit. Kita jadikan ini N, kita jadikan kecepatan sudut yaitu dalam radian per second. Ya, kita 1 putaran itu 2 pi radian. Ya, terus 1 putaran ya. Radian menitnya ini 1 menit 60 second ya.
Oke, satuannya yang atas tinggal buatnya hilang, HP-nya hilang, tinggal kilogram meter per second ya. Kalau modulnya dalam meter akan hilang ya, meternya per secondnya juga hilang akan menjadi kilogram ya, tapi modulnya harus dalam meter ya. Maka kita bisa menuliskan 2 kali 300 kali 746 ini 981 nanti ke bawah saja kalikan 60 ya. Terus yang bawahnya 15 kali 300 kali 2pi dikalikan 981 ya, dikalikan modulnya harus dalam meter, nanti ini satuannya kilogram ya. Mungkin kita kasih catatan ya. Ya, modul dalam meter ya. Oke. Atau ini kalau saya sudah menghitung, nanti saya tunjukkan Excel-nya. Ini sama dengan 9,68233 dibagi modul dalam meter ya. Oke. Begitu kita sudah bisa menghitung WT ya dalam modul gaya tangensial. Sekarang kita akan cek ya sebagai dasar desain yang mana, cek Y kalikan omeganya ya. Oke, yaitu dengan Y menurut soal tadi adalah 0,154 dikurangi 0,912 dibagi T. Ini untuk roda gigi involute dengan sudut pressure angle 20 derajat ya. Maka kita evaluasi Y pinionnya. Y pinion ya sama dengan 0,154 dikurangi 0,912, jumlah giginya 15 ya. Nanti akan sama dengan 0,0932 ya. Nah, maka YP dikalikan sigma untuk pinionnya, sigma pinion tentu bahannya ya sama dengan 0,0932 dikalikan bahan pinion 1200 kg per cm akan sama dengan 111,84 kg per cm kuadrat. Sekarang kita cek Y gear-nya. Y gear sama dengan 0,154 kurangi 0,912. Jumlah gigi gear-nya tentu karena perbandingannya 1:3, tentu lebih besar 3 kali yaitu 45. Ya. Ini kalau dihitung nanti sama dengan 0,1337.
Ya, maka YG sigma G sama dengan 0,1337 dikalikan dengan 1000 ya. 1000 kilogram per sentimeter kuadrat. Ini akan sama dengan 133,7 kg per sentimeter kuadrat. Kita pilih yang kecil, yaitu kita pilih pinionnya ya, sebagai dasar desain ya. Oke, kita akan menggunakan persamaan Lewis ya. Y-nya sudah ada, sekarang tinggal CV-nya ya. CV, dan kita sudah memiliki bahan bahwa dasar desain adalah pinion ya. Maka kita persamaan untuk CV-nya adalah 3 dibagi 3 plus V ya. Oke, V tentu saja sama dengan 3 kalikan P kali D atau D kali omega ya. V tentu saja. D per 2 D kali omega, benar ya. Ya, D kalikan dengan omega ya. Tentu saja D sama dengan T kalikan D sama dengan jumlah gigi dikalikan modul ya. Karena modul sama dengan D bagi jumlah gigi. Ya, kalikan omega. Ini 3. Kita tinggal menuliskan saja angkanya. Yaitu 3 kalikan jumlah gigi pinion 15 kalikan modul kalikan omeganya adalah 300 rpm ya. 300 putaran per menit. Nah, ini kita kalikan 1 menit 60 second. Terus kemudian kalikan pi radian. Satu putaran, 2 pi ya. Ya. Ini sebenarnya D kali R ini ya. Atau D per 2 ini. Ya. Ini bagi 2 ya. T kali M bagi 2. Ya, ini 2-nya nanti saling menghilangkan. Oke. 3-nya kita tulis. Maka ini sama dengan 3 dan satuannya modul dalam meter. Ini sudah meter, ini 2 pi radian 1 putaran ya. Nah, ini sudah meter per second kan, kalau modulnya dalam meter. Karena CV 3 per 3 plus kecepatannya harus dalam meter per second. Ini sudah meter, satuannya per second ya. Menitnya hilang, revolusi hilang, radian tanpa satuan. Udah benar. Berarti ini 3 ditambah
Ini angkanya ini bila ditulis sama dengan 235,619 ya. Nanti saya tunjukkan Excel-nya, kalikan modul. Oke, Y-nya sudah ada, CV-nya sudah ada, maka semua ingredientnya sudah lengkap. Kita bisa menggunakan persamaan Lewis ya. Persamaan Lewis yaitu WT sama dengan CV dikalikan dengan sigma kalikan dengan B kalikan dengan pitch dikalikan dengan faktor bentuk Y dari pinion ya, YP. Karena dasar desainnya adalah pinion. CV-nya tadi, ini WT-nya adalah 9,68233 ya, dibagi dengan modul. Ya, CV-nya tadi adalah 3 ditambah 235,619 dikalikan dengan modul. Ya. Kemudian di sini 3. Bahan pinion 1200 kilogram per centimeter kuadrat. Harus dijadikan meter karena modulnya dalam meter ya. 100 cm. Nah, kemudian ini 1 meter. Nanti kilogram per meter ini tapi kuadrat ya. Oke, terus kemudian dikalikan B. B-nya di soal adalah 14 kali modul. Nah, modulnya dalam meter. Pitch tentu saja pitch sama dengan pi kalikan modul ya. Nah, YP-nya tadi untuk pinion adalah 0,09232 ya. Oke. Nah, ini WT-nya ini dalam kilogram ya. Nah, tuh mudah-mudahan cukup. Sama dengan oke. Baik, ini bisa dikalikan semua. Ini modul kuadrat ya, ada angkanya. Ini meter kuadrat hilang, sentimeter hilang, ini juga kilogram. Berarti satuannya sudah konsisten, yang kiri kilogram, yang kanan kilogram. Maka kita bisa menuliskannya 9,68233 dibagi dengan modul. Ya, kemudian nah, ini kita bisa kalikan 3 kali 1.200 kali 1 juta, 10.000 kali 14, nah, sekian modul kuadrat itu kan. Ini sudah saya hitung, yaitu 14, berapa itu, 75, 69, 403,
0,4 kalikan modul kuadrat. Pembulatan ini juga menjadi riskan, makanya kita kalau menghitungnya pakai manual ya agak kesulitan ya, apalagi nanti iterasinya ya. Paling tidak kita harus pakai bantuan Excel ya. Ini 3 ditambah 2 35,619 kalikan modul. Ini modulnya ke sana menjadi modul pangkat 3, yang ini ke sana ya. Berarti 14,7569 403,4 modul pangkat 3 sama dengan yang ini 9,68233. Kita kalikan dengan 3 ditambah 2 35,619 kalikan modul. Ya, ini kita kalikan dengan 9, dipindah ke sana menjadi min 147569403,4. Ya, modul pangkat 3 min ya, 2281,346 kalikan modul, terus kemudian kali 3 min 29,047 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan pangkat 3. Ya, grafik persamaan pangkat 3 ya tentu secara umum bentuknya seperti ini ya. Ya, mungkin tidak seperti itu. Maaf. Biasanya bentuknya seperti beginilah. Nah, gitu kan. Mungkin memotong titik 0 di 3 titik ya. Misalnya di sini bisa di 3 titik. Misalnya kebetulan 0-nya sama dengan garis ini ya. Maka di 3 titik 1, 2, 3. Atau mungkin di 1 titik kalau 0-nya di sini. Yang 2 adalah bilangan imajiner ya. Kalau di sini juga 3 titik. Nah, 1 titik yang real, yang 2 adalah bilangan imajiner ya. Begitu ya. Kita tinggal di mana ya dia akan harga 0 itu harus try and error ya. Try and error dengan angka yang besar seperti ini, apalagi kita melakukan pembulatan-pembulatan ya, efeknya akan sangat besar terhadap nilai modul yang dipilih ya. Ini perhatikan, ini koefisiennya akan berada dalam rentang yang besar ya. Ini berapa ini? 147 juta ya. 147,5 juta, ini puluhan ribu, ya, ribuan ini. Ini 147 juta, 147,5 juta, ini ribuan, yang ini puluhan ya. Sehingga kita harus hati-hati menggunakan persamaan pangkat 3 ini. Mungkin ya kita akan bisa menyelesaikan dengan baik kalau kita menggunakan Excel. Nanti kita tunjukkan bagaimana kita menggunakan Excel untuk mencari persamaan akar-akar pangkat 3 dari persamaan ini. Gambar ini pada slide ini ya, ini adalah Excel-nya, ini waktu menghitung WT-nya ya, ini angka-angkanya. Berarti ketemu WT sama dengan angka ini dibagi dengan modul ya. Kemudian Y-nya pinion, jumlah giginya 15, ini
Y-nya gir 3 kali 15 jumlah giginya 45. Kemudian bahannya gir ini, bahannya pinion dan bahannya gir masing-masing memiliki 1200 dan 1000 kg per cm. Kita kalikan, kita pilih yang kecil yaitu yang pinion. Terus kemudian Y sudah ada, ini kecepatannya ya. Ya, tentu harus kita kalikan dengan modul ya. Ini masih kita kalikan dengan modul, nanti satuannya meter per second. Tentu CV, kalau kita sudah tahu V-nya, ya kita bisa menghitung ya, yaitu sama dengan 3 dibagi 3 plus V. Sehingga nanti kita bisa memperoleh persamaan akar pangkat 3 dengan koefisien X pangkat 3-nya sama dengan ini. Kemudian koefisien X-nya adalah min ini ya. Terus kemudian koefisien konstannya adalah minnya ini ya. Sehingga kita bisa memperoleh persamaannya ya. Misalnya untuk X yang kita variasikan dari 0 mm sampai ini sampai 20 mm ya. Nanti kita akan memilih sedemikian sehingga harganya 0. Tentu harga Y adalah koefisien pangkat 3 dikalikan X pangkat 3. Ya. Terus ditambah koefisien C1 dikalikan X ditambah koefisien C. Ya, ini adalah pendapatannya. Dan kalau kita wujudkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Ini masih belum kelihatan seperti grafik pangkat 3 karena kita hanya memperoleh bagian yang waktu naik gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bentuk grafik pangkat 3 tipikal seperti begini ya. Mungkin kalau kita pilih tidak dari 0, dari min, tapi tidak mungkin nilai dari X-nya itu, modulnya itu negatif, modul selalu positif. Tetapi kita ini berbicara pangkat 3, maka seandainya kita pilih 10 mm min ya. Min 10, berarti nanti sampai 10 plus, sudah di sini ya. Mudah-mudahan kita peroleh grafiknya ya. Nah, ya kan pangkat 3. Ya, ini selalu tambah 1 mili, kita tambahkan dengan incrementnya ini, yaitu 1 mili. Oke, kita mulai dari 0 saja karena tidak mungkin negatif harganya. Maka kita mencari yang berpotongan ini, berapa tepatnya? Ya, kita cari yang peralihan dari negatif ke positif kan? Ya, berarti 0,006 mili. 0,006 ya. Kita perhalus incrementnya ini, berarti kita tambah nolnya ya, itu ya. Ini antara 66 ya. Dan ini kita perhalus incrementnya, tambah 01 ya, ini antara 669 kita perhalus incrementnya ya. Saya rasa ini kita sudah dapat lah ya, harganya antara ini, mungkin satu kali lagi ya, biar 3 angka di belakang koma nanti. Ini 6697 ya. Ini kita perhalus lagi incrementnya. Ya, kita cari mana ini yang negatif positif. Oh, ini ya. 6697 ya, sudah jelas ya.
Maka kita peroleh harganya ini ya. 66 antara 6697 dan 66971 ya. Kalau pengen lebih halus lagi ya, ini kita perhalus yang sini. Ya, ini yang harga nol kira-kira ini ya, yaitu 6 mili 697 ya. Maka kita peroleh modulnya 6 mili 697. Oke, kita bisa kembali ke sini ya. Dan kita hasilkan ya, dari perhitungan ya, modul sama dengan 6,697 mm ya. Oke, dan kita lihat tabel standar untuk modul. Ini yang kalau kita pakai standar JIS 6,697 nggak ada, berarti kita bisa memakai 8 atau 6 mm ya. Kita pilih yang besar dulu ya, dan nanti kita coba yang 6 ya. Oke. Ya. Sekarang kita pilih modul sama dengan 6 yang 8 mm ya. Modul sama dengan 8 mm. Maka B-nya ya, kok nggak enak ya warnanya, kurang kontras, enak merah. Ya, modul kita pilih sama dengan 8 mm. Oke, maka B-nya sama dengan 14 kali modul. 14 modul sama dengan 14 kalikan 8 mm ya. Sama dengan 112 ya, 112 mm. Terus kemudian diameter pinion sama dengan jumlah gigi kali modul ya. Jumlah gigi kali modul sama dengan 15 dikalikan 8 mm sama dengan 120. Ya, diameter gearnya sama dengan jumlah gigi ini pinion, jumlah gigi gear. Ya, jumlah gigi gearnya 33 kali ya. 45 kali 8 sama dengan 8 mm sama dengan 360 ya. Oke, berarti kita sudah mendapatkan giginya, yaitu 8 mm modulnya. Nah, ini kita tinggal pesan saja ya, dengan B-nya sekian, diameter pinion, diameter gearnya sekian, ya kita sudah bisa memilih roda giginya. Kemudian kita cek ya, dari pilihan kita itu, ya, kita cek ya, berapa tegangannya. Tegangan sama dengan ya tentu saja ini CV kali B
kemudian kalikan pitch, ini dari persamaan Lewis ya, dikalikan Y. Nah, ini sampai WT. Nah, untuk pinion, ya, maka WT-nya sama dengan 2 dikalikan daya, kemudian dibagi diameter pitch, ya, kalikan N, oke. Ini D/2 tadi sebenarnya. Ini kenapa sampai ke persamaan ini, mohon dicek kembali sebelumnya ya, tentang mencari WT itu sama dengan 2 kalikan 30 HP, terus kemudian kita kalikan dengan 746 Newton meter per second, 1 HP, kemudian kalikan 100 cm biar jadi cm, 1 meter, kemudian kalikan 1 kilogram, 9,81 Newton, karena kita harus mendapatkan dalam satuan kilogram ya. Kemudian dibagi diameter pinionnya adalah 12 cm, ini 120 mm, sama dengan langsung saja 12 cm, kalikan 300 revolution per menit. Nah, ini harus dikalikan dengan 2pi radian per 1 revolution. Menitnya kita hilangkan dengan second ya, 1 menit 60 second ya. Secondnya hilang, nanti Newtonnya hilang, HP-nya hilang, menitnya juga hilang, ya tinggal kilogram ya. WT-nya akan sama dengan ya, 12 10,291 kilogram ya WT-nya untuk pinion. Maka CV-nya untuk pinion ya, CV-nya sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 2, ini angka ini sudah kita peroleh tadi, 2,35 sebelumnya. Nah, ini kan dalam meter ya, 235,619 dalam meter, kalau dalam sentimeter ya 2,35 gitu ya. Kalau modulnya dalam apa itu milimeter, dalam sentimeter. Kan 8 mm. Kalau dalam sentimeter, modulnya tidak dalam meter, maka ya harus kita bagi 100 ya kan. Ininya apakah ini menjadi 2,35. 2,35619
modulnya dalam cm, kalikan 0,8 cm. Oke, ini akan sama dengan 0,614 CV-nya ya. Tentu pitch-nya sama dengan 8 kali pi. Ini 8 ini adalah modulnya dalam milimeter, sama dengan 0,8 pi tapi dalam sentimeter ya. Oke, YP-nya sama dengan 0,154 ya dikurangi 0,912 dibagi 15 sama dengan 0,0932. Nah, maka kita sudah lengkap ya, bisa menghitung tegangan, ada semua nilainya. Tegangan pada pinion itu akan sama dengan ya, WT-nya. Nah, kita tinggal tulis di sini. Nah, bawahnya dulu saja. WT CV-nya sama dengan 0,614. Terus kemudian B-nya 112 atau kalau dalam sentimeter 11,2 cm. Terus kemudian pitch-nya adalah 0,8 pi. 0,8 pi cm. Terus Y-nya tadi 0,0 ya, kalikan 0,0932, ini sudah cm kuadrat ya. Oke, kemudian WT-nya sama dengan ini 12 10,291 kg. Ini satuannya sudah kilogram per sentimeter, kita bisa bandingkan dengan bahannya dari pinion ya. Kita peroleh ini 751,199 kg per centimeter kuadrat ya. Sekarang kita dengan cara yang sama, hampir sama, kita bisa menghitung untuk gear ya. Nanti tegangannya harus di bawah tegangan dari bahan gear ya. Tentu saja WT-nya nanti sama sih harusnya. Ya, tapi kita hitung saja sama dengan ya, 2 kalikan P dibagi D gear N gear ya. Karena diameter dan putarannya ini yang kalau dikalikan nanti akan sama ya. Maka ini sama saja 2 kali 30 HP kalikan 746 Newton meter per second, ini cuma konversi saja, 1 HP kemudian kalikan 100 cm kita bagi dengan 1 meter, kita kalikan dengan 1 kilogram
9,81 Newton. Dibagi dengan diameternya ya 11,2 ya. Ini 11,2 cm. Terus kemudian sebentar. Digirnya bukan 11,336 ya. Sorry. Itu B ya. (36 cm) terus dikalikan dengan putarannya 300 revolution. Ini untuk pinion, perbandingannya 1:3, berarti gearnya lebih lambat 3 kali ya. Oke, karena ini dikalikan 3, sedangkan ini dibagi 3, nanti kalau dikalikan ya sama harusnya. Ya, ini kalau dikonversikan saja, radian kalikan 1 revolution kalikan 1 menit 60 second ya sama. Ya. Oke, kemudian ini CV-nya sama dengan ya 3 tambah 2,35 619 sama ini CV-nya 619 untuk gear nggak usah dihitung, mungkin tadi harusnya CV sama WT sama harusnya 0,614. Oke. Terus pitch-nya ya sama ya. Pitch-nya ya sama. Pitch sama dengan 8 kali apa itu? 8 pi, yaitu pi dikalikan modul 8 pi sama dengan 0,8 pi cm. Tinggal Y-nya saja yang berbeda. YP sama dengan 0,154 dikali kurangi 0,912 ya. Di jumlah giginya sekarang 45 ya dari gearnya, karena perbandingannya 3:1. Ini kalau dihitung sama dengan 0,1337. Maka kita bisa menghitung sigma di sini ya. Kita bisa menghitung sigma gear sama dengan WT ya, dibagi dengan
CV-nya sama 0,614, terus kalikan B-nya sama 11,2 cm. Terus pitch-nya sama, yaitu 0,8 pi cm. Terus ini Y-nya yang berbeda 0,1 kalikan 0,1137. Ya, WT-nya sama ya, kita sudah menghitung tadi, baik gear maupun pinion sama dengan 1210 bagi kali 291 kg. Satuannya kilogram per sentimeter. Sama dengan, kalau kita hitung, 523,648 kilogram per sentimeter kuadrat. Itu kalau kita menggunakan apa? Nah, mungkin saya tulis ini ya. Ini tentu saja di bawah bahan dari pinion yang 1200 dan gearnya ini juga tegangannya di bawah bahan dari pinion yang 1000 ya, sehingga ini masuk ya kalau kita menggunakan modul 8 mm ya. Oke. Nanti kita bisa aplikasikan untuk modulnya sama dengan 6, kita menggunakan cara perhitungan yang sama, dan nanti kita cek apakah tegangannya di pinion dan gear di bawah tegangan yang diperbolehkan untuk bahan ya. Mungkin saya tunjukkan Excel-nya. Nah, tadi ya. Ini yang ceknya. Ya. Ini WD-nya, cara ngeceknya sama, ini angkanya dengan tadi. Nah, kemudian V-nya kita juga bisa hitung. CV-nya ini, pitch-nya ini, ya. Kemudian B-nya kita bisa hitung, Y-pinionnya ini. Ya, kita bisa menghitung tegangan dari pinion ya. Ya, ini, tadi modulnya 8 ya, kita pilih 8 kan. Ya, ini di bawah 1200. Ini 751, apakah sama dengan tadi? Ya, benar ya, 751, 199. Terus YG-nya ini, maka kita memperoleh sigma G-nya 5233 ya. Sama harusnya 523648 ya. Ini pembulatannya saja ini. Kok berbeda 523, 5187. Mungkin tidak tahu ya. Pembulatannya saya mungkin tadi sering dibulat-bulatkan sehingga hasilnya sedikit berbeda. Ini seharusnya tidak 523 ya, berdasar perhitungan Excel kita. Ini kita, sudah nggak bisa ya, dihapus. Ya, ini harusnya angkanya adalah ini ya, 523, 518, ya benar ya. Yang di belakang komanya yang salah. Ya.
523. Kalau yang 751 120 ya harusnya. Nah ini sudah benar ini. Yang ini juga sudah benar. Yang menulisnya di sini yang di belakang komanya saja yang kurang. Oke, kurang tepat maksudnya. Nanti kita kalau mencoba untuk 6 modulnya, tadi kan modulnya hasil perhitungan sebelumnya adalah 6,697. Kita boleh milih 6 atau 8. Kalau kita pilih 6, kita masukkan 6 di sini. Ya, ini tidak memenuhi ya. Tegangan yang timbul di pinion 1600, sedangkan kemampuan bahan cuma 1200. Di gear adalah 1112, sedangkan kemampuan bahan cuma 1000. Maka yang benar adalah jika kita memilih modulnya sama dengan 8 ya. Ya, ini kita ganti 8. Oke, kita cek ya sudah semuanya memenuhi, yaitu tegangan yang pada pinion di bawah tegangan bahan dan tegangan pada gear di bawah tegangan bahan ya. Oke, modulnya ketemu, besaran-besaran yang lain juga ketemu ya. Lebar giginya, diameter pinion dan diameter gear. Demikianlah mudah-mudahan ya dengan demonstrasi kita menghitung menggunakan Excel tadi ya mahasiswa bisa memahami soal yang nomor 1. Berikut adalah mempertimbangkan faktor dinamik yang lain ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan CV ya, maka di sini kita menggunakan faktor dinamiknya itu WD ya. Jadi sebelumnya ya ini ya kita menggunakan faktor dinamik dengan CV ya. Dan CV ada di tabel yang kolom 2. Ini alternatif ya. Maka kita ganti WD-nya dengan WT-nya ya dengan WD plus WD sama dengan WT ditambah ini ya. Persamaannya agak panjang ya, suku yang kedua ini 0,11 B ini lebarnya dari gigi kalikan C ditambah WT sendiri ya, kemudian 0,11 kalikan kecepatan akar B kalikan C tambah WT. B-nya tentu sudah ada ya. Kecepatan tentu ada ya. Kecepatan dari gigi, terus kemudian yang enggak ada C ya. C di sini bisa ditentukan dari persamaan ini ya. C sama dengan K kalikan E, ya ini seper E dari pinion ditambah seper E dari gear ya. Ini persamaan ini agak panjang karena memang persamaan empiris. Ya. E dari pinion, modulus elastis dari pinion dan modulus elastis dari gear. Ya, tentu ada dari bahannya ya. Tinggal K dan E. Sekarang K tergantung profil giginya, yaitu ini. Jika profilnya di kolom yang pertama, maka K-nya harganya di kolom yang kedua ya. Oke, sekarang E-nya tergantung kecepatannya ya. Ya, ini kecepatannya dalam meter per menit, maka kita akan peroleh E-nya masing-masing seperti ada di baris yang bawah ini. Jika ada kecepatan di antaranya ya mungkin kita bisa menggunakan interpolasi tentu saja, misalnya 100 gitu ya. Dari data 75 dan 150 kita bisa melakukan interpolasi.
Begitulah ya, jadi faktor dinamis yang lain ya, yang pertama ya tentu kita mencari E dan K, ini hanya melihat tabel saja dan mungkin diperlukan interpolasi untuk E-nya. Maka kita memperoleh E dan K. Nah, setelah memperoleh E dan K, kita memanfaatkan data modulus Young dari pinion maupun gear, maka kita memperoleh C. Kalau C kita peroleh, maka kita memperoleh WD ya. WD sama dengan ini. Begitu kira-kira kalau kita menggunakan faktor dinamis yang lain. Berikutnya yaitu habis ya. Meloncat ini. Nah, faktor pemakaian CS ya. Tentu WS-nya kita koreksi WT-nya dikalikan dengan CS. CS pada umumnya berharga lebih besar atau sama dengan 1, kecuali jika pemakaiannya steady dan hanya 3 jam per hari ya, maka CS-nya lebih kecil dari 1 sehingga nanti beban tegangannya lebih kecil ya. Ya, tapi sisanya paling tidak sama dengan 1. Ya, kita masukkan service factor ini CS ya untuk mengkoreksi WT-nya dari persamaan Lewis. Oke, sekarang sedikit agak lebih kompleks ya. Terus yang berikutnya selain kemampuan menerima beban tangensial, ya diperlukan juga ketahanan terhadap keausan yang tentu ketahanan terhadap keausan itu tergantung dari kekerasan dari bahannya ya. Ini untuk besi tuang kelabu, ini BHN-nya 160, untuk semi steel 200, untuk fosfor bronze 100 BHN-nya. Kemudian untuk baja ini rentang BHN-nya sangat lebar, masing-masing ada harga FES untuk tiap-tiap kekerasan ya. Oke, jadi kalau kita menghitung ketahanan terhadap keausan ya, faktor yang harus dipertimbangkan dari desain roda gigi adalah keausan. Di samping harus mampu menahan gaya tangensial, maka roda gigi juga harus mampu menahan beban aus, atau dapat dikatakan gaya tangensial maksimal yang bisa ditanggulangi tanpa menyebabkan keausan. WW harus lebih besar dari gaya tangensial maksimal yang dihitung berdasar kekuatan gigi ya. W ini adalah singkatan dari wear ya. Karena itu singkatannya WW. Secara matematik hal ini ditulis sebagai WW harus lebih besar dari WT ya. Jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka roda gigi harus didesain ulang ya. Daya tangan maksimum kita mengikuti persamaan ini ya, yang bisa dipikul tanpa menyebabkan keausan dinyatakan dalam persamaan WW sama dengan D pinion, karena pinion tentu yang lebih cepat aus dibanding gearnya karena dia lebih kecil ya. Dikalikan B, ya, B tentu lebar dari gigi, dikalikan Q dan K ya. Q dan K-nya kita bisa peroleh dari penjelasan 2 poin di bawahnya ini, yaitu Q adalah rasio faktor yang dapat diperoleh dari fungsi rasio kecepatan VR, yaitu sama dengan perbandingan jumlah giginya ya. Dan karena gear selalu lebih banyak jumlah giginya dibagi pinion dibanding pinion, maka VR lebih daripada 1 ya. Ada 2, jika roda gigi eksternal maka Q-nya sama dengan ini dalam VR, kemudian VR-nya kita ganti TG per TP ya, nanti akan ketemu persamaan yang sebelah kanannya ya. Ini bisa disimulasikan sendiri oleh mahasiswa. Kalau roda gigi internal tidak plus 1 tapi min 1, kalau kita ganti dengan TG TP maka kita peroleh persamaan yang sebelah kanannya ini.
Kemudian K di sini adalah load stress factor yang diperoleh dari hubungan ya K sama dengan FES sin theta sin P ya, ini bukan theta. P kecil sin P, P-nya adalah pressure angle ya, yang harganya tergantung profil ya, profil roda gigi. Terus kemudian 1,4 ini adalah data untuk modulus Young dari pinion dan modulus Young dari gear yang tentu sudah ada. Ini yang belum ada tinggal FES. FES diperoleh dari kekerasan bahan yang dipakai. Kita menggunakan tabel ini, kita masukkan ketemu K. Terus kemudian kalau jumlah giginya diketahui ketemu Q ya, B-nya tentu ada, diameter pinion ada, maka ini kita mengetahui WW ya, wear, W-nya wear. Ya, yaitu WW itu maksudnya gaya tangensial maksimal yang bisa ditanggulangi tanpa menyebabkan keausan ya. Jadi dua-duanya harus dipenuhi ya. Kalau kita menggunakan persamaan Lewis, kemudian mempertimbangkan ini CS ya, atau faktor pemakaian ya, maka atau service faktor ya, maka kita harus memenuhi dua-duanya ini, yaitu yang pertama ya tentu CS ya kalau ada ya, kalau enggak ya langsung WT saja. CS WT sama dengan persamaan Lewis ya, CV dikalikan sigma kalikan B ya, biasa ini, kemudian dikalikan pitch dikalikan faktor bentuk I. Ini harus dipenuhi. Kemudian juga harus dipenuhi ya WW sama dengan diameter pitch dikalikan B dikalikan Q dikalikan K ya. Harga-harga B dan DB tentu ada, tinggal Q dan K. Q dan K kita peroleh dari 2 poin ini tadi, yang diperoleh dari jumlah gigi ya, fungsi jumlah gigi dan fungsi kekerasan ya. Fungsi kekerasan nanti kita melihat tabel ya. Jadi untuk bahan ya kita tahu FES-nya ya, kemudian dari FES kita akan mengetahui K ya, kemudian dari jumlah gigi gear dan jumlah gigi pinion kita akan mengetahui Q ya. Ya, dari K dan Q ya, kita akan bisa menghitung WW ya. WW sama dengan DP kemudian kalikan B kalikan Q dan K. Q dan K diketahui dari tabel ini dan rasio faktor ini yang kedua. Oke, demikianlah ya kalau kita mempertimbangkan keausan dan juga mempertimbangkan service faktor ya. Jika ada datanya ya, kita harus koleksi WT-nya di persamaan Lewis dengan service faktor. Baiklah ya, sekarang kita sudah bisa mengerjakan soal yang nomor 2, ini sama sebenarnya, yaitu power dengan soal nomor 1 ya. Terus ke rasio juga ada, bahannya juga ada, ini ada E
untuk masing-masing bahan ya. Nah, ini juga untuk pinion ada sigma dan E-nya. Untuk roda gigi ada sigma kekuatan tarik dan modulus yongnya atau modulus kekakuannya ya. Ini 16 gigi sama kan, lebarnya 12 m. Nah, tentukan modul lebar gigi. Jika Lewis faktornya menggunakan ini berarti ini involute ya. Dan faktor dinamis dari ekspresi ini ya sedikit berbeda dengan sebelumnya ya, karena ini ya kita menggunakan kecepatannya di bawahnya 12,5 meter per second. Ini harus dicek juga sebenarnya, dan proses produksinya bagus ya, atau roda giginya lebih bagus secara produksi dibanding yang soal sebelumnya yang menggunakan 3 dibagi 3 plus V ya. 5 ya tadi. Ya, jadi lebih bagus ini daripada yang carefully bahkan, tapi di bawahnya yang very accurate ya. Jadi selama kita CV sama dengan K dibagi K ditambah FV, ya ini V-nya ini V kebetulan fungsinya, ya kita bisa memakai. Tapi K-nya kita gunakan 5 ya, pada soal yang nomor 2 ya. Desain ulang roda gigi tersebut jika diketahui surface endurance limit FES sama dengan ini. Jadi diketahui, ini tidak diketahui BHN-nya, tetapi diketahui endurance limitnya langsung, ya, FES-nya, ya, harganya tidak diketahui BHN-nya, tapi diketahui FES-nya. Berarti kita harus menghitung WW ini ya sekarang untuk soal nomor 2, dan nanti 2 hal ini harus dipenuhi, ya, tapi CS-nya nggak ada ini tadi karena service load-nya tidak dinarasikan, berarti tinggal WT sama dengan CV kalikan sigma B pitch dikalikan Y faktor bentuk, dan WW sama dengan DP kali B K kali K, itu aja. 2 hal itu harus dipenuhi, maka nanti kita bisa memilih modul, kemudian besaran yang lain ditentukan dari modulnya ya. Kemudian kita cek lagi apakah setelah kita memilih modulnya ya, kita cek apakah 2 hal ini dipenuhi ya, yaitu 2 persamaan ini, persamaan Lewis dan persamaan keausan yang baru. Demikian kira-kira gambaran soal yang nomor 2.